Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Jaya. Saya sebagai pembuka materi. Adapun judul presentasi kami yaitu grafik, hypermedia, dan multimedia. Baik, adapun definisi dari grafik adalah kombinasi kompleks antara kata-kata, gambar, angka, grafik, foto, dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus atau sangat berguna dalam bidang gambar. Kemudian hypermedia adalah sistem pengambilan informasi berbasis komputer yang tidak hanya menggunakan teks sebagai penghubung ke dokumen lain, tetapi juga bisa melibatkan gambar, suara, dan bahkan video. Kemudian multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool dan koneksi atau link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia hiburan. Selain dari dunia hiburan, multimedia diadopsi oleh dunia game. Kemudian, multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pengajaran baik dalam kelas maupun secara sendiri-sendiri. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media profil perusahaan, profil produk, bahkan sebagai media kios, informasi, dan pelatihan dalam sistem e-learning. Pada awalnya, multimedia hanya mencakup media yang menjadi konsumsi indera penglihatan, gambar diam, teks, gambar gerak video, dan gambar gerak rekaan atau animasi. Dan konsumsi indera pendengaran atau suara. Dalam perkembangannya, multimedia mencakup juga kinetik atau gerak dan bau yang merupakan konsumsi indera penciuman. Multimedia mulai memasukkan unsur kinetik sejak diaplikasikan pada pertunjukan film 3 dimensi yang digabungkan dengan gerakan pada kursi, tempat duduk penonton, kinetik dan film 3 dimensi membangkitkan sense realistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Baharudin dari kelompok 5 selaku pemateri tentang fokus pada komputer grafik. Grafik komputer atau animasi komputer adalah seni membuat gambar bergerak melalui penggunaan komputer. Ini adalah subfile komputer grafis dan animasi. Semakin itu dibuat dengan cara komputer grafis 3D, walaupun grafik komputer 2D masih banyak digunakan untuk gaya bandwidth rendah dan lebih cepat kebutuhan real-time rendering. Kadang-kadang sasaran animasi adalah komputer itu sendiri, tapi kadang-kadang target media lain seperti film. Hal ini juga disebut sebagai CGI atau Computer Generated Imagery atau pencitraan yang dihasilkan komputer, terutama bila digunakan dalam film. Kemudian sejarah dari grafika komputer. Kemajuan dalam komputer grafis adalah berasal dari seorang mahasiswa MIT, Ivan Sutherland. Pada tahun 1961, Sutherland menciptakan program komputer untuk menggambar yang disebut Sketchpad. Dengan menggunakan pen, Sketchpad dapat menggambar bentuk sederhana pada layar komputer, menyimpan mereka dan bahkan bisa memanggil mereka lagi nanti. pen itu sendiri memiliki sel foto listrik kecil di ujungnya. Sel ini dipancarkan pulsa elektronik setiap kali ditempatkan di depan layar komputer, dan pistol elektron layar itu ditembakkan langsung dalam. Dengan waktu yang singkat, pulsa elektronik ini tahu di mana lokasi elektron gun. Ini mudah untuk menentukan persis di mana pena ini di layar pada saat tertentu. Begitu yang ditentukan, komputer kemudian bisa menggambar kursor di lokasi itu.
Sutherland tampaknya terus mencari solusi yang sempurna untuk banyak masalah grafis yang dihadapinya. Bahkan saat ini banyak standar grafis komputer interface mulai mendapatkan masalah dengan program Sketchpad awal. Salah satu contoh dari hal ini adalah dalam batasan menggambar. Jika seseorang ingin menggambar persegi misalnya, ia tidak perlu khawatir tentang menggambar 4 baris sempurna untuk membentuk tepi kotak. Satu hanya dapat menentukan bahwa ia ingin menggambar kotak, dan kemudian tentukan lokasi dan ukuran kotak. Perangkat lunak kemudian akan membangun sebuah kotak yang sempurna dengan dimensi yang tepat dan di lokasi yang tepat. Kemudian konsep dasar komputer grafik yang pertama itu kegiatan yang terkait dengan komputer grafik. Yang kedua, menciptakan model matematika dari objek 2D dan 3D. Yang ketiga, memproduksi citra yang lebih solid dari model yang telah dibentuk. Dan yang keempat, menetapkan atau menampilkan kembali tingkah laku objek bergantung waktu. Meskipun perbedaan-perbedaan ini, grafis 3D komputer bergantung pada banyak algoritma yang sama seperti komputer grafis vektor 2D dalam model frame kawat dan grafik raster 2D komputer dalam tampilan yang diberikan akhir. Dalam perangkat lunak komputer grafik, perbedaan antara 2D dan 3D kadang-kadang kabur. Aplikasi dapat menggunakan teknik 2D dan 3D untuk mencapai efek seperti pencahayaan, dan terutama 3D mungkin menggunakan teknik render 2D. Komputer grafis 3D sering disebut sebagai model 3D. Selain grafik yang diberikan, model terkandung dalam file data grafik. Namun ada perbedaan. Sebuah model 3D adalah representasi matematis dari setiap objek 3 dimensi. Kemudian sebuah model tidak teknis grafis sampai visual ditampilkan. Karena cetak 3D, model 3D tidak terbatas pada ruang virtual. Sebuah model dapat ditampilkan secara visual sebagai gambar 2 dimensi melalui proses yang disebut 3D rendering atau digunakan dalam simulasi komputer non-grafis dan perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma, Stambuk F1D122053. Di sini saya sebagai pemateri 3 dan judul materi saya adalah media yang dinamis. Baik, langsung saja. Media yang dinamis. Dunia teknologi komunikasi merupakan dunia yang dinamis, di mana akan terus muncul teknologi yang lebih maju dari teknologi sebelumnya. Perubahan ini merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, pada respons paper terakhir ini, saya akan membahas mengenai visi dan tren masa depan teknologi komunikasi berdasarkan sumber-sumber yang saya baca maupun tonton. Sedangkan tren adalah sesuatu yang dianggap sebagai gaya mutakhir. Jadi dalam paper ini, penulis akan membahas mengenai teknologi komunikasi. Apa yang akan menjadi gaya mutakhir pada masa yang akan mendatang. Teknologi yang ada sekarang ini adalah hasil dari imajinasi dan daya khayal individu-individu pada masa lampau. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, teknologi-teknologi yang akan ada pada masa depan masih berpatokan pada konsep teknologi dari awal, yaitu extended version dari kemampuan manusia itu sendiri. Seperti teknologi touchscreen, yang keduanya akan semakin menjadi tren pada masa yang akan mendatang. Salah satu tren yang sangat jelas akan terlihat pada teknologi komunikasi yang akan datang adalah bentuk dari teknologi komunikasi yang cenderung makin mini dan menipis. Hal ini mungkin juga disebabkan karena semakin lama mobilitas individu cenderung makin meningkatnya. Hal ini sudah dibuktikan dengan teknologi iPod yang bentuk fisiknya semakin lama semakin menjadi lebih mini, namun memiliki daya simpan data yang lebih besar dan harga yang lebih murah. Selain itu, teknologi berbasis kaca seperti yang ditampilkan pada video yang diproduksi oleh Corning dan Microsoft akan mendominasi pasaran dari teknologi komunikasi, baik tablet PC maupun telepon genggam, semua berbasiskan kaca.
Selain berbasis kaca, satu hal yang akan makin mempermudah kehidupan manusia adalah setiap device yang kita miliki bisa tersambung satu sama lain, sehingga memudahkan untuk melakukan sharing informasi. Tablet PC Anda dan milik teman Anda dapat tersambungkan dengan hanya menggunakan prosedur yang sederhana. Karena semakin mudah sebuah teknologi untuk digunakan, maka peminatnya akan semakin banyak. Sekian dan terima kasih. Itu saja materi yang saya bawakan. Saya selaku pemateri ketiga akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Materi saya itu multimedia interaktif. Secara etimologis, multimedia berasal dari kata multi atau nous yang berarti banyak dan bermacam-macam, sedangkan medium yang berarti sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Yang kata medium dalam American Heritage Electronic Dictionary diartikan sebagai alat untuk mendistribusikan dan mempresentasikan informasi iPhone. Berikut beberapa definisi multimedia interaktif menurut beberapa ahli. Di antaranya kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio, animasi video, teks, gambar, dan grafik. Alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang dapat mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Multimedia dalam konteks komputer, menurut Hofstadter, adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggambarkan teks, grafik, video, audio dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Pemanfaatan multimedia sangatlah banyak, diantaranya untuk media pembelajaran, game, film, medis, militer, bisnis, desain, arsitektur, olahraga, hobi, iklan, dan promosi, dan masih banyak yang lainnya. Bila pengguna mendapatkan keleluasan dalam mengontrol multimedia tersebut, maka hal ini disebut multimedia interaktif. Pada tahun 2006, Tom mengajukan 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu 1. Kriteria pertama adalah kemudahan navigasi, kriteria kedua adalah kandungan kognisi, kriteria ketiga adalah presentasi informasi, kriteria keempat adalah integrasi media, kelima adalah artistik dan estetika, dan kriteria yang keenam adalah penilaian terakhir dalam fungsi secara keseluruhan. Multimedia interaktif menggabungkan dan mensinergikan semua media yang terdiri dari A sampai dengan teks B, grafik, audio, dan interaktivitas. Teks adalah simbol berupa medium visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis bentuk atau tipe, sebagai contoh Time New Roman, Arial, komik, sans MS. Ukuran dan warna. Satuan dari ukuran suatu teks terdiri dari length dan size, yang biasanya menyatakan banyaknya teks dalam sebuah kata atau halaman. Grafik adalah suatu medium berbasis visual. Seluruh gambar 2 dimensi adalah grafik. Apabila gambar dirender dalam bentuk 3 dimensi, maka tetap disajikan melalui medium 2 dimensi. Hal ini termasuk gambar yang disajikan lewat kertas, televisi, ataupun layar monitor. Grafik terdiri dari gambar dalam gambar bergerak.
Contoh dari gambar dalam gambar bergerak yaitu foto, gambar digital, lukisan, dan poster. Yang ketiga, audio. Audio atau medium berbasis suara adalah segala sesuatu yang bisa didengar menggunakan indera pendengaran. Contohnya narasi, lagu, sound, background, dan sound effect. Yang keempat yaitu interaktivitas. Interaktivitas bukanlah medium. Interaktivitas adalah rancangan di balik suatu program multimedia. Interaktivitas mengizinkan seseorang untuk mengakses berbagai macam bentuk media atau jalur di dalam suatu program multimedia, sehingga program tersebut dapat lebih berarti dan lebih memberikan kepuasan bagi pengguna. Interaksi dapat disebut juga sebagai interface design atau human factor design. Interaktivitas dapat dibagi menjadi dua macam struktur, yaitu struktur linear dan struktur non-linear. Struktur linear menyediakan satu pilihan situasi saja kepada pengguna, sedangkan struktur non-linear terdiri dari berbagai macam pilihan kepada pengguna. Grant dan Brown 2002 menjelaskan terdapat beberapa metode yang digunakan dalam menyajikan multimedia, yaitu 1. Berbasis kertas, 2. Berbasis cahaya, 3. Berbasis suara, dan yang keempat berbasis gambar bergerak. Yang kelima berbasis digital. Dalam mengembangkan multimedia interaktif ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Adapun kriteria bahan ajar multimedianya yang baik menurut Ashar 2011 adalah berikut. 1. Tampilan harus menarik dilihat dari gambar dan warna yang digunakan. Yang kedua, narasi yang digunakan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, materi yang disajikan bersifat interaktif, artinya memungkinkan partisipasi dari siswa. Yang keempat, kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai model yang berbeda dalam belajar. Yang kelima, karakteristik dan budaya personal dari populasi yang akan dijadikan target. Yang keenam, sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik materi, dan tujuan yang akan dicapai. Yang ketujuh, sesuai dengan sarana pendukung tersedia. Dan yang terakhir, proses pembelajaran adalah suatu kontinuitas utuh, bukan sporadik dan kejadian terpisah-pisah. Itulah materi saya yang ketiga, saya akhiri. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu data yang dipadatkan. Dalam ilmu komputer, pemampatan data atau kompresi data adalah sebuah cara untuk memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil, sehingga lebih efisien dalam menyimpan atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Terdapat dua jenis pemampatan data, yaitu pemampatan tanpa kehilangan atau lossless data compression dan pemampatan berkehilangan atau lossy data compression. Pemampatan data tanpa kehilangan. Teknik ini mampu memadatkan data dan mengembalikan sama persis seperti semula. Tidak ada informasi yang hilang atau harus dikurangi dalam proses untuk mengurangi ukuran besar data. Biasanya algoritma pemadatan data jenis ini menggunakan prinsip kelebihan statistik atau statistical redundation supaya data bisa disimpan dengan lebih ringkas. Karena kebanyakan data yang dipakai sehari-hari memiliki bagian yang berulang atau berlebihan. Pemampatan tanpa kehilangan bisa terjadi. Contoh mudahnya, apabila berkas gambar berukuran 256 x 256 berwarna sama dan tiap pikselnya berukuran 4 biti. Tanpa pemadatan, berkas harus disimpan berukuran 4 kali 256 x 256 sama dengan 262
biti. Namun dengan pemadatan, maka data yang perlu disimpan hanyalah data satu warna tersebut dan informasi bahwa seluruh piksel gambar memiliki satu warna yang sama. Jadi data yang perlu disimpan hanyalah 4 biti. Tambah beberapa biti untuk menandakan pengulangan piksel yang sama. Ingatlah, ini hanya contoh yang simpel. Pemadatan tanpa kehilangan memiliki batas rendah di mana berkas tidak bisa dipadatkan lebih jauh lagi. Teorem Shannon menunjukkan bahwa pemadatan data tidak bisa menghasilkan kadar kode yang lebih rendah daripada entropi Shannon berkas tanpa menyebabkan kehilangan informasi. Maka apabila suatu berkas sudah dipadatkan, misalnya berkas gambar disimpan di berkas zip tersebut tidak bisa lagi dipadatkan. Contoh algoritma adalah Lempel-Ziff, Lempel-Ziff-Wise, Lempel-Ziff-Markov, FLAC, ALAC, dan PAKI. Pemanfaatan data kehilangan. Dengan teknik ini, kehilangan data yang kecil masih dapat diterima. Dengan algoritma tertentu, detail berkas dipangkas supaya ukuran data bisa dikecilkan. Contohnya, pemadatan data dengan format berkas gambar JPG dengan format JPEG bisa menyimpan data yang banyak, tapi juga mampu memangkaskan bagian-bagian visual yang kurang penting demi menghemati memori simpan. Berkas MP3 bisa menyimpan data lagu yang bersuara lebih jernih, tapi juga bisa mengurangi mutu suara jika ukuran data harus dikurangi. Itulah tadi materi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.